maksudnya adalah wa hurufil haudi saja itu cukup gitu ya. Jadi ada huruf jar atau kemasukan huruf jar. Huruf jar ada, sudah dibahas dulu ya. Min, ila, an, ala, Alhamdulillah. Apa? Ya. Hari, huruf jar ada apa aja hari? Air jalan nggak? Ada ba, jendela. Seram sorry. Iya, gue pikir. oh ya, min ila an ala turba. Alhamdulillah ya. Ji, ya air. Di sini Terus Evan, huruf jar ada apa aja? Masih kurang nggak sih? Masih kurang nggak? Banat Liza. Huruf jar ada berapa? Ada apa aja? Waduh, enak sekali ya. Kalau kamu jawab kemarin juga gitu ya. Katanya yang disebut sama A kayak Fani ya. Saya di sini kamar boleh? Boleh. Yuk. Satu aja yang kamam. Jangan bareng-bareng. Ya. Apa? Min, ila, an, ala, fi, ruba, welba, welkaf, lam. Terus wah huruful qasami. Berarti yang belum disebutkan adalah huruf qasam. Huruf qasam ada berapa? 3. Apa saja Kiki? Apa huruf qasam? Ya. Uqsim billah wallah. Wallahi billahi tallahi apa aja. Berarti itu apa aja hurufnya? Wallahi tallahi. Iya. Hurufnya ada berapa berarti? Wow, terus? Hah? Sama ba, oke ya. Udah, 3 aja. Apa? Udah suka bersumpah. Bagus. Oke. Ada berapa berarti huruf jar? 9 apa 10? 9. Saya nggak tahu. 9. Baruba. Terus? 2 huruful qasam berarti? Ya 12 ya 13 lah. Oke. Oke, 12 atau 10 boleh tapi dengan huruful qasam. Atau boleh 10 atau berapa tadi? 12. Kalau 10 tanpa huruf qasam saja. Ya huruf qasam secara umum, paham nggak? Oh, oke. Paham? Huruf qasam berarti walam wa huruful qasami gitu ya. Tapi kalau nanti dijabarkan lagi ya huruf qasam ada 3 tadi. Berarti kan 9 tambah 3 12. Kenapa? Siapa? Ada rekamannya. Barang.
Oh. Ya Allah. Kalau alamatul fi'li adalah Ya Allah. biasanya ya. Ya. Qad. Sir, sauka, tatanis. Itu adalah biasanya itu enaknya adalah pakainya adalah yasluhu. Yasluhu itu apa? Patut atau cocok ketika dikasih itu gitu ya. Jadi bahasanya adalah yasluhu bidukhuli. Satu yang pertama adalah qad. Qad ini yang dia bisa masuk pada fi'il madi dan juga mudhari. Ya. Habis qad, kalau di madi maka maknanya apa? Kalau qad itu ada yang pertama adalah takrib. Yang kedua adalah Taqlil. taklil. Taklil tak. Kekecilan ya? Gimana Liza? Kekecilan? Pas. Oh pas ya ada. Kalau kalau di mudhari nanti di mudhari mananya adalah tahqiq. Bukannya mati taklil. Bukan taklil. Iya. Berarti bisa tahqiq juga. Yang mati. Oh. Mati. Oh iya, maaf. Balik. Berarti kalau di madi adalah tahqiq. Kalau di fi'il mudhari berupa Takrib, taklil. Tahqiq. tahqiq juga. Tahqiq. Ya Ya Allah. Allah. Dan juga taklil. Ya. Apa? Bentar. Iya, ada banyak kayaknya. Takrib sama tahqiq kalau di madi. Kalau nanti di mudhari nanti bisa tahqiq, taklil juga bisa. Atau nanti mungkin dari beberapa ulama yang lain yang nantinya menggunakan makna iya makna taklil atau makna nanti yang lain ya. Contoh yang nantinya takrib seperti biasa ya. Qad qamatis sholat. Bentar lagi nih. Engkau udah sholat. Kalau yang tahqiq qad mata fulanun. Ya. Bisa bukan apa ya? Mantap betul. Nggak boleh lama di depan. Betul punya sirup. Mas. Oke ya. Kode mata bulan. Subscribe.
Contoh yang pertama dalam masalah fi'il itu yaslu bidukhuli qad. Qad di sini ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari'. Nah, di dalam fi'il madhi contohnya adalah takrib. Berarti takrib mana di sini adalah mendekatkan gitu ya. Artinya maksudnya adalah waktunya sudah dekat gitu ya. Qad qamatis shalah. Benar-benar sudah dekat apa as-sholatu sholat. Itu yang pertama makna dari madhi. Yang kedua adalah tahqiq, berarti menguatkan atau bisa mentakkid bahasanya lain ya. Dari tahqiq itu tadi ketika ada orang misal gitu ya, nggak percaya bahwasanya dia itu meninggal, bener kok kot mata fulan gitu ya, bahwasanya fulan atau si A gitu ya, itu sudah mati, serius gitu ya bahasanya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah masuk kot itu di fi'il mudhari'. Yang pertama maknanya adalah tahqiq. Tahqiqnya maknanya adalah berarti qad ya'lamullah, bahwasanya Allah benar-benar mengetahui. Ya, yang keduanya adalah taklil, terkadang gitu ya. Bahwasanya qad yasduqu al-kadzuba. Terkadang orang yang pembohong, seorang pembohong itu kadang bisa benar atau bisa jujur kadang. Nah, cerita ini yang masyhur ya, pas waktu ketika Rasulullah itu atau dari Sayyidina Abu Hurairah gitu ya. Dari Abu Hurairah kan memang orang yang nanti dekat dengan Nabi. Beliau dipasrahi untuk menjaga sebuah kebun. Dipasrahi untuk menjaga sebuah kebun kurma. Nah, pas waktu itu kebun kurmanya tersebut tiba-tiba pas waktu di malam hari itu kayak ada orang yang maling gitu ya. Ada orang yang maling, akhirnya pas waktu Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah tersebut itu ngecek, ternyata benar ada orang yang maling. Akhirnya ditangkap. Ketika ditangkap, maka si maling tersebut bilang bahwasanya ampuni saya mencuri atau saya mengambil ini gitu ya, itu karena memang untuk mencukupi keluarga saya gitu. Bahasanya adalah lihat jati iyali, untuk mencukupi keluarga saya dan saya. Akhirnya ya udah, karena kasihan kan, akhirnya ya udah dilepaskan saja. Ya udah, ini buat kamu, dilepaskan. Dia boleh, nggak apa-apa, disuruh untuk pulang. Habis itu Rasul menanyakan pas waktu siang harinya gitu ya, diceritakanlah, ya Rasul tadi malam saya ketemu sama orang, terus orang tersebut ternyata di kebun kurma itu orangnya mencuri. Nah, ketika mencuri tersebut dia ketahuan sama saya, kepergok gitu ya. Terus apa jawaban dari Rasul? Nanti dia akan kembali lagi gitu. Ternyata benar, tapi hal tersebut tidak dihiraukan sama Abu Hurairah. Akhirnya malam yang kedua gitu ya, Abu Hurairah ya kembali tidur dan lain sebagainya. Tapi kok ada suara ketika di tengah tidurnya itu ada suara yang mengganggu. Terus dicek lagi, ternyata orang yang sama dan dia juga mencuri kurma gitu ya dari kebunnya. Apa? Mencuri buah. So, emang gitu ya, seperti itu ya, harus dijelaskan ya. Mencuri pohon. Gimana mencuri pohon nih? Terus habis itu yang kedua juga sama gitu ya. Dia benar-benar minta maaf, ya kasihanilah saya belum makan 3 hari gitu ya. Kata dia tadi malam udah makan kan. Saya belum makan, kasihan keluarga saya belum makan gitu ya. Nah, yang kedua, karena memang sahabatnya Nabi itu pemaaf, ya udah dimaafin aja dan dibiarkan aja orang itu ngambil gitu ya. Ya udah, ini nggak apa-apa. Hati-hati loh kamu, saya nanti laporkan ke Rasulullah loh katanya gitu ya. Jangan kasihan ini keluarga saya butuh gitu ya. Ya udah. Tapi jangan ulangi lagi ya, jangan sampai mencuri itu nggak boleh gitu. Ya, dia mengiyakan, ya udah. Terus dia bilang lagi ke Rasul dan dijawab lagi juga seperti itu. Terus kemudian di hari yang ketiga sama kejadiannya juga seperti itu juga. Pas waktu dia tidur juga mendengar dan ini udah yang ketiga kalinya loh gitu ya. Ini udah yang ketiga kalinya kamu yang mentang-mentang seorang Rasul adalah ganjil, tapi ya enggak nyuri juga yang nanti digandilin gitu ya. Akhirnya enggak, pokoknya saya harus laporkan kamu ke Rasulullah gitu ya. Terus yang ketiga ini tapi jawabannya dia beda. Walaupun tadi dia butuh,
jangan, saya mohon jangan laporkan sama Rasulullah, saya takut gitu ya. Gini aja, saya lepaskan saya mohon untuk dilepaskan asal saya kasih kamu sesuatu rahasia yang nanti rahasia tersebut itu akan bermanfaat untuk kamu. Apa itu rahasianya? Ini adalah sirnya adalah setiap kamu mau tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al-ayah sampai ila akhirih. Kalau nanti kamu baca itu, kamu akan dijaga sama Allah ya sampai dijaga Allah atau dijaga sama Allah dari syaitan sampai subuh atau sampai bangun sampai pagi gitu ya. Akhirnya benar nggak seperti ini gitu. Iya benar, serius gitu ya. Terus akhirnya benar, besoknya dia ditanya kepada Rasul dan dia jawab, diceritakan sedetail-detailnya dan dia katakan, tapi saya dijazai sama orang ini gitu ya. Nah, dijazai. Terus apa jawaban dari Rasul? Qad yasduku al-kadzub atau wahwa al-kadzub wahwa qad yasduku. Jadi orang yang biasanya pembohong ini, tapi kadang dalam masalah ini dia terkadang mengatakan sesuatu yang jujur atau benar. Artinya dari masalah itu benar memang ketika kita mau tidur gitu ya, jangan langsung tidur, enak banget nonton YouTube tidur gitu, ketiduran. Sebelumnya doa dulu gitu ya. Sebelumnya doa dulu biar tidak diganggu sama syaitan gitu ya ketika tidurnya. Nah, ketika hal tersebut ternyata Rasul membenarkan. Terus ditanyain, ya Abu Hurairah, ata'lamu dzakar rajul, kamu tahu nggak siapa laki-laki tadi? Nggak tahu Rasulullah gitu ya. Itu adalah dzaka asyaiton. Ternyata yang memberikan ijazahnya itu adalah setan. Itu ya baru pertama kali. Jadi kalau kalian mengamalkan nggak masalah gitu, walaupun ijazahnya dari siapa tadi? Setan. Nggak ijazahnya dari Nabi gitu ya. Jadi memang itu dari Nabi. Tapi Nabi sudah tahu membenarkan gitu ya. Makanya kayak tadi. Dan itu memang berlaku gitu ya. Dan itu memang berlaku gitu ya. Jadi kalau nantinya hati-hati kalau habis tidur gitu ya, tiba-tiba pas waktu udah nanti mandi wajib dan lain sebagainya. Itu kan aduh, baca saya mau jelaskan ya kayak biasanya yang nantinya tiba-tiba pagi-paginya mandi wajib itu kan karena apa? Karena kan diganggu kan, dimainin sama setan itu loh, yang nanti ada hadisnya itu. Ternyata memang benar gitu ya. Dan memang dipraktekkan seperti itu gitu ya. Ada teman saya gitu ya, yang sengaja biasanya baca itu, terus kemudian pada suatu hari dia nggak baca gitu ya. Dia nggak baca atau kelupaan. Ternyata pas waktu nggak baca beneran paginya gitu. Bener paginya setelah subuh. Iya, setelah subuh. Tapi sebelum sholat harus mandi dulu. Biasa jalannya. Iya, biasa. Nah itu berarti qad yasduku al-kadzub. Al-kadzub di sini biasanya siapa tadi? Syaitan. Syaitan kan gelarnya adalah al-kadzub, pembohong, sifat yang selalu melekat gitu ya. Sifat yang selalu melekat. Itu ceritanya. Itu cerita doang. Cerita doang. Itu untuk qad yasduku al-kadzub kok bisa? Maksudnya adalah qad yasduku al-kadzub, ternyata kadang para para penguasa-penguasa atau para pejabat-pejabat yang sering bohong itu kadang jujur, kadang. Ini cocok. Waduh. Dapat pun. Kemudian yang selanjutnya adalah selain qad ada sin, saufa, ya. Ada sin maknanya adalah apa? Tanfis. Artinya adalah akan gitu ya. Kalau nanti saufa berarti ziyadatul mabni ya dulu ala ziyadatil makna. Berarti kalau nanti tambah huruf juga tambah lama lagi. Berarti kalau saufa itu akan duduk semisal, tapi kalau sayakumu akan berdiri, kalau nanti saufa yakumu berarti agak nantian lah ya gitu ya. Biasanya yang telat-telat itu. Ini belum kayaknya. Belum jam 3 loh. Siapa itu yang sengaja nyalain gitu? Nah, terus sin saufa dan lain sebagainya. Kalau sin dan saufa itu udah pasti masuk pada fi'il mudhari, dan juga ada ta'nis as-sakinah. Ta'nis as-sakinah itu udah pasti masuk pada fi'il madhi saja. Berarti selain itu berarti nggak masuk.
Nah, fi'il ada 3, ada madi, dan itu kita bisa mengetahui fi'il madi tadi ya dengan tak tanis as-sakinah. Qomat sama qadat. Ya, yang patut diperhatikan qomat sama qadat, taknya bukan tak fa'il, tapi taknya adalah tak huruf. Tak huruf ya, bukan tak isim tapi tak huruf. Hanya untuk menunjukkan bahwasanya nanti pelakunya itu adalah perempuan. Wa minhu di sini tak tersebut itu atau dari wa minhu dan yang termasuk dari fi'il madi itu adalah nikma, bisa bukan naam ya, nikma, bisa, laisa sama asa. Berarti kalau nantinya nikma itu bisa dikasih tak, berarti nikmat, ada bisat, ada laisat wa asa. Alal asoh itu termasuk dari fi'il madi. Jadi nikma rajul atau apa ya, nikma. Terus mudhari' wa yu'rafu bidukhuli lam. Ini kalau ketika nanti kita bisa tahu ketika ada sebuah fi'il terus kok cocok dimasuki lam gitu ya, atau cocok dimasuki qad atau cocok dimasuki saufa, nah itu berarti adalah fi'il mudhari'. Nggak harus fi'il mudhari' itu pasti dimasuki sin, pasti dimasuki qad, itu enggak. Tapi yang penting dia cocok, bahasa lainnya lebih apa? Yasluhu. Yasluhu itu patut. Ketika kita masukin huruf qad, oh cocok, oh patut, berarti itu adalah fi'il gitu ya. Terus kemudian ada dan di awalnya wala budda fi awali, dan di awalnya harus ada salah satu huruf tambahan berupa itu, berarti ada berupa hamzah, nun, ya sama ta. Nah, kalau nanti fi'ilnya adalah fi'il madinya itu ada 4 huruf, maka mudhari'nya maka di dhammah. Jadi di awal ya, misal di sini adalah yasduku itu terdiri dari 3 fi'il, makanya dia di fathah. Tapi kalau nanti contohnya adalah akrama, maka mudhari'nya dia di dhammah. Akrama yukrimu. Selain itu mudhari'nya dia di fathah semuanya gitu ya. Jadi selain dari rubai ya, selain dari madinya yang bentuknya 4 huruf, semuanya itu di fathah. Jadi misal kalau nantinya ini kan yang 4, kalau nanti istakhraja menjadi yastakhriju, tetap di fathah. Oke. Lanjut. Wa amrun, dan juga fi'il amr yu'rafu bidalalatihi ala tolab. Kalau fi'il amr itu bisa kita ketahui bahwasanya dia menunjukkan makna perintah, dan dia secara secara lafadznya itu menerima ya muannasah mukhatabah, ya yang digunakan untuk memerintah seorang perempuan gitu ya. Qumi idribi ya. Wa minhu, dan termasuk dari fi'il amr adalah hati sama ta'ali gitu ya. Kalau nanti wazannya adalah fa'alun biasanya, fa'ali. Contohnya tadi adalah fa'ali. Ada lagi berarti contohnya lagi adalah nazali gitu ya, kesini atau turun gitu ya. Nazali berarti disuruh untuk turun dan lain sebagainya. Itu bisa dikiaskan fi'il-fi'il yang nanti seperti ini. Yang penting wazannya adalah apa? Fa'ali. Hati apa artinya? Hati-hati. Kasih. Apa? Kasih. Hati. Ya. Ya. Ustaz, ini maksudnya yang alal asoh betul? Apa? Alal asoh menurut kaul yang asoh. Berarti ada yang sebenarnya Ada yang ya enggak kaul asoh. Karena kalau nanti yang enggak kaul asoh tidak menganggap bahwasanya wazan ini bisa bermakna amr, tapi nazali, ta'ali dan lain sebagainya itu isim fi'il amr, bukan amr gitu. Oh, berarti kayak Laisa isim fi'il madi. Bukan, kalau nanti itu alal asoh itu menurut pendapat yang asoh, tapi kenapa kok nanti nikma itu masuk ya, karena
secara dia makna itu ya, Madi. itu nggak cocok dengan fi'il madi. Tetapi ternyata untuk alamatnya cocok, dia bisa kemasukan tak. Itu. Laisa mananya apa? Tidak menunjukkan pekerjaan enggak gitu ya. Jadi Zaidun laisa biqaimin. Zaid tidak qaim, tidak berdiri. Yang menunjukkan pekerjaan atau hadas itu qaim atau tidaknya? Qaim, laisa tidak gitu ya. Asa juga mana seperti itu. Nah, terus kemudian wal harfu, kalau huruf itu adalah ma la yasluhu ma'al dalil ismi wala dalilul fi'li. Nah, ada hal fi sama lam. Nah, hal ini dia masuk pada apa saja? Pada isim dan juga fi'il. Kalau nanti fi hanya masuk pada isim huruf jar. Kalau nantinya lam yang hanya masuk pada fi'il gitu ya. Nah, sehingga kita kalau nanti bisa katakan bahwasanya ini adalah tanda-tanda dari sisi secara lafadznya. Kalau nanti dari sisi secara maknanya, ya dari secara maknanya berarti kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berbarengan dengan zaman. Artinya kalau nantinya zaman itu enggak ada, berarti zaman itu kita bisa menanyakan zaman dengan apa? Kapan? Contoh, ada yukrimu. Yukrimu artinya memuliakan. Kapan Zaid memuliakan? Cocok nggak? Cocok. Kapan Zaid memuliakan? Kapan memuliakan? Kapan Zaid memuliakan? Ya. Cocok nggak kalau ditanya dengan kapan? Oh, berarti kalau nanti kapan itu memang dari sisi maknanya adalah fi'il. Tapi kalau nanti tidak cocok dengan zaman, berarti dia isim atau isim dulu ya. Karena apa? Dia tidak cocok dengan kapan. Contoh, ada hari isim ya. Coba kapan hari? Oh, kapan hari? Kapan topi? Maksudnya apa kan nggak cocok ya. Nah, makanya kalau nanti isim itu berarti karena dia tidak ada zamannya, tidak cocok ketika ditanya dengan kapan. Itu berarti ada tanda-tanda alamat, ada yang berupa lafdinya, ada yang berupa maknawinya. Maknawinya itu ketika ya tadi dia menunjukkan zaman tapi tidak disertakan dengan waktu gitu ya. Karena zaman berarti identiknya itu ditanyakan dengan kapan. Apapun itu, contohnya lari, kapan lari gitu ya. Jatuh, kapan jatuh. Cinta, kapan mencintai gitu ya. Nikah, kapan nikah? Waduh. Parah ini tanya, parah ini. Dan nyinggung ini. Untung nggak gitu ya, ada ya. Enggak ribut ya. Umum aja. Lo kenapa Anwar tersinggung ada? Kapan segera kan ini ya? Harus segera kan? Iya. Tapi kan nggak ada kan tadi. Tadi kan hilalnya belum muncul kan? Hah? Aduh. Spill. Kalau saya buat dulu. Menjadi. Oke ya. Ya. Sabar. Gimana? Apa? Yang alamat lafzi sama manawi itu tadi apa? Kalau lafzi yang ini contohnya kayak ada isim. Isim kalau nantinya dia misal al-hafdu ya, ada dia dibaca jar itu kan kelihatan kan? Kalau nantinya secara ini dia harokatnya adalah kasroh amrin gitu ya. Secara ini dia ada yaknya. Oh, berarti ini yang tampak. Misal ada fi'il kemasukan qad. Oh, ini yang berarti kalau nanti ada kemasukan qad itu berarti fi'il, entah itu fi'il madi maupun fi'il mudhari. Ada lafaz ketambahan sin. Tadi misal saya kumu. Itu kan secara lafdinya bisa tampak kan? Tapi apakah nanti kita bahas secara maknanya?
Enggak ya, tapi kita bahasnya hanya secara lafadznya tampak nih gitu ya. Ada alnya, berarti kan tampak dari lafadznya.